Ya, baiklah, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di dalam menara doa pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita minta hadirat Tuhan, hadir memenuhi setiap hati dan pikiran kita di pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami mau boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan para jemaat-Mu ya Tuhan, bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan ya Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan kami ingin lebih lagi ya Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai menara doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari bersama kembali dari awal kita naikkan pujian ini. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
lagi katakan lebih luas dari samudra, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari biarkan musik memuji Tuhan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Yesus. Kami ingin menikmati kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan, lebih lagi lanjutkan kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih lagi katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi dengan lembut katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mulai datang sembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau layak kami sembah. Oh Tuhan, haleluya. Oh Yesus Tuhan, ya nana masana nana masane.
terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan,
Mari lebih lagi bersama-sama kita akan sambut firman Tuhan. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ini doa kami Tuhan. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bawa kami lebih lagi Roh Kudus. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tangan kita. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan penolong, penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan penolong, penolong ku hanyalah dirimu. Tuhan terima kasih, Ibu, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kami tahu ya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Tuhan sedang membawa kami kepada satu level rohani yang lebih lagi. Mari bawa kami ya Tuhan, kami punya Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan yang selalu tepat waktu dalam kehidupan kami. Untuk apa yang sedang kami gumulkan. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara buat kami. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ya Tuhan. Untuk dapat menyampaikan pesan firman Tuhan. Dengan sangat sederhana. Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu ya Tuhan. Biarlah hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin dan Engkau berdaulat atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Hari ini saya diberikan kesempatan dan saya punya satu tema yang dimana Tuhan taruh mengenai berbicara tentang mengisi kelas waktu dengan bijaksana. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa kehidupan kita, waktu-waktu yang Tuhan beri itu kita harus olah dengan bijaksana.
sehingga apa yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Mengisi kelas waktu dengan bijak artinya begini, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara bisa mengelola kehidupan kita. Waktu itu adalah waktu yang sangat sesuatu yang kalau saya bilang waktu itu merupakan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Kita buka di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Ayat yang ke-16, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jelas, Tuhan mau bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kalau hidupmu, engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan dengan bijaksana, saya percaya Tuhan akan bawa kita kepada satu level yang lebih lagi. Amin. Ada beberapa hal yang saya akan bagikan buat kita mengisi gelas waktu dengan bijaksana. Yang pertama, waktu adalah anugerah Tuhan yang terbatas. Katakan, waktu adalah anugerah Tuhan yang terbatas. Amin. Waktu adalah anugerah Tuhan yang terbatas. Kalau kita bisa lihat betul, waktu adalah anugerah Tuhan yang terbatas dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, kita perlu mengelola waktu kita. Kita perlu menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Waktu adalah anugerah Tuhan yang terbatas. Yang pertama, waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diulang atau ditambah. Setiap detik adalah pemberian Tuhan. Katakan amin. Kalau kita bisa pelajari, waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diulang. Amin. Untuk itu pergunakanlah waktu-waktu kita dengan baik dalam kehidupan kita, untuk membangun kehidupan kita. Karena waktu itu tidak bisa lagi diulang. Kita harus terus berjalan. Amin. Tidak bisa ditambah. Setiap detik adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan waktu itu semua sesuai. Ada detiknya, ada semuanya dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 90 ayat 12 bilang begini. Coba kita buka di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami, kita baca bersama-sama, 2, 3. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang apa? Bijaksana. Pergunakanlah waktu kita. Musa menuliskan hal ini. Mazmur 90 adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara percaya enggak? Semakin kita berjalan dengan Tuhan, waktu itu akan terus memastikan bahwa kita ini orang yang rohani atau tidak. Iya apa tidak? Karena apa? Terlihat dari bagaimana kita pergunakan waktu itu dalam kehidupan kita. Mengelola waktu kita, waktu-waktu kita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Di sini makanya Musa menuliskan ayat ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk mendapatkan itu, hati yang bijaksana, kita perlu ada di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Kita perlu terus bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kita bergantung. Kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijak. Sebagai bentuk syukur kepada Sang Pemberi waktu. Katakan amin. Kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijak. Sebagai bentuk syukur Sang Pemberi waktu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus evaluasi kehidupan kita. Yang pertama, evaluasi kebiasaan. Apakah waktu banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif? Contoh, media sosial, tontonan tidak bermanfaat dan lain-lain. Bapak Saudara, kita harus menyadari itu. Evaluasi setiap hari kehidupan kita. Sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Apakah waktunya terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif? Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Kalau kita mau melangkah maju,
mau lihat sesuatu yang berdampak atas kehidupan kita, kita harus minta evaluasi hidup kita setiap hari. Apakah kita sudah berguna untuk orang lain? Apa kita sudah berguna untuk apa? Gereja, masyarakat, dan lain-lain. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Ini yang harus kita lakukan. Yang berikut, buatlah prioritas harian. Alokasikan waktu untuk ibadah, keluarga, pelayanan, dan pengembangan diri. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau melakukan, mau melangkah kepada step sesuatu yang lebih lagi, buatlah prioritas harian. Alokasikan waktu untuk ibadah. Katakan ibadah. Ibadah adalah sesuatu hal yang berguna untuk kita. Amin. Untuk kita menghadap Dia setiap hari. Karena ini adalah waktu yang harus kita kerjakan. Amin. Keluarga itu juga harus kita perhatikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita juga perhatikan keluarga kita. Ini sangat penting. Karena keluarga itu sangat penting buat kita. Amin. Sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Anak-anak kita, semua. Orang-orang terdekat kita. Waktu ibadah kemarin, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, khotbah gembala kita apa? Coba engkau perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah dia sudah diselamatkan atau belum? Kita harus berikan waktu kita untuk mereka. Amin. Sehingga tidak terbuang. Sehingga mereka tidak apa? Tidak sia-sia. Ini yang Tuhan mau. Apa yang harus kita pikirkan dan kita jalankan? Ada sebuah ilustrasi seperti seorang petani yang hanya memiliki bibit terbatas, ya, untuk tanam di musim semi. Jika ia menyia-nyiakannya, ia tidak akan menuai hasil di musim panen. Hidup kita pun seperti itu. Waktu terbuang adalah kesempatan yang hilang untuk kita menuai. Bapak Ibu Saudara, seperti seorang petani, ya, yang hanya memiliki bibit terbatas, bagaimana dia bisa mengerjakannya? Dia harus konsentrasi penuh. Katakan konsentrasi. Untuk itu kita harus konsentrasi penuh untuk mau menuai. Amin. Pergunakanlah waktu kita. Yang kedua, mengisi gelas waktu yang dengan bijaksana. Yang kedua, fokus pada yang kekal, bukan yang sementara. Katakan fokus pada yang kekal, bukan yang sementara. Amin. Kita harus fokus pada yang kekal. Kekal itu berbicara tentang apa? Surga bersama-sama dengan Dia. Pada masa kekekalan, fokus. Bukan yang sementara. Artinya sementara itu fana. Kita hidup di dunia ini sementara. Ya apa ya? Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Tetapi Tuhan mau bilang buat kita, pergunakan waktumu. Karena hidup ini hanya sementara. Amin. Kalau kita pergunakan waktu kita dengan maksimal, maka kita didapatkan Tuhan untuk menjadi orang yang apa? Setia. Amin. Layak di hadapan Tuhan. Banyak orang, yang pertama, banyak orang menghabiskan waktu untuk mengejar hal duniawi, uang, popularitas, harta. Tetapi Tuhan mengajak kita berinvestasi pada hal kekekalan. Hal-hal yang bersifat kekekalan. Amin. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal duniawi. Tuhan mau kita investasikan diri kita untuk kekekalan. Fokus kepada panggilan di mana Tuhan sedang mengarahkan kita. Setuju, katakan amin. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20 bilang begini. Kita baca dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Katakan amin. Ini hal yang harus kita perhatikan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Hal ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Jangan
fokuskan diri kita kepada hal-hal yang tidak. Tuhan mau bilang ini, waktu ini terbatas. Katakan waktu terbatas. Untuk itu kejarlah waktumu bersama dengan Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Berlarilah kepada sesuatu yang Tuhan mau buat kita. Gereja harus mencari ini. Jangan memikirkan. Gereja itu berbicara tentang kita. Ya. Jangan memikirkan hal-hal yang di dunia. Betul. Tapi Tuhan bilang begini, kita harus bijaksana dalam segala hal. Amin. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Kalau kita mengumpulkan hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Artinya gini, kita sedang seperti gembala bilang, kita sedang membangun, kita sedang mengirim kehidupan kita bersama-sama di surga. Amin. Kita sedang menginvestasikan. Kalau kita menginvestasikan hal-hal yang rohani, kebaikan, kita menabur kebaikan semua, maka saya percaya di surga kita punya tempat yang luar biasa. Amin. Itu yang Tuhan mau buat kita. Waktu terbaik adalah saat kita mengutamakan Tuhan dan sesama. Katakan amin. Waktu yang terbaik, waktu kita adalah saat kita mengutamakan Tuhan dan sesama kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanyakan dirimu. Apakah aktivitas saya hari ini bernilai kekal? Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita. Apakah aktivitas saya hari ini bernilai kekal? Coba kita renungkan itu. Bernilai kekal atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, lepaskan itu. Kejar Tuhan. Menjadi seorang pemburu Tuhan. Kejar Dia dalam kehidupanmu. Mulai dengan hal-hal kecil. Sisihkanlah 10 menit sehari untuk merenungkan firman Tuhan atau mendoakan orang lain. Itu hal-hal yang bermanfaat. Fokus kepada hal kekekalan. Minimal 10 menit aja renungkan firman Tuhan. Engkau sedang melakukan itu. Engkau sedang menginvestasikan itu kepada hal-hal kerajaan surga. Amin. Itu yang akan bermanfaat. Lihat. Saya sering dengar gembala kita bilang gini, lihat dari sekarang kalau engkau menginvestasikan sesuatu yang bernilai 10 tahun ke depan kau lihat hidupmu. Amin. Itu waktu terus berjalan. Waktu terus berputar. Kalau engkau pergunakan waktumu dengan bijaksana, lihat 10 tahun ke depan engkau lihat. Apakah engkau orang bertumbuh atau tidak? Itu terlihat. Apakah engkau orang yang berdampak besar atau tidak? Itu terlihat dari kehidupan kita. Pergunakanlah itu. Sisihkanlah waktumu dengan hal-hal yang kecil dulu. Lakukan dengan setia. Baru Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Setuju, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia baik, Dia luar biasa. Ini harus kita lakukan setiap hari. Bayangkan sebuah ilustrasi. Bayangkan Anda memiliki sebuah gelas kosong. Jika diisi dengan batu besar, itu berbicara tentang prioritas utama kita. Tuhan, keluarga, pelayanan. Masih ada ruang untuk kerikil bisa masuk dalam gelas itu. Setuju? Amin. Masih ada peluang masuk, kerikil-kerikil itu masuk. Itu berbicara tentang pekerjaan. Dan pasir atau hobi, itu bisa masuk. Tetapi jika diisi pasir dulu, lebih dahulu, batu besar tidak akan muat. Setuju nggak? Tidak akan bisa masuk dalam gelas itu. Jadi di sini yang kita harus utamakan. Utamakanlah batu dulu masukin. Jangan dulu pasir. Kalau pasir, batu tidak akan bisa masuk lagi. Ini berbicara tentang mengisi gelas waktu kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengisikan? Sesuatu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Ayo, sisihkanlah waktumu dengan Tuhan. Setiap hari. Yang ketiga, untuk mengisi gelas waktu dengan bijaksana. Yang ketiga,
Waktu adalah kesempatan untuk menabur kebaikan. Katakan, waktu adalah kesempatan untuk menabur kebaikan. 1, 2, 3. Waktu adalah kesempatan untuk menabur kebaikan. Bilang kiri kananmu, taburlah kebaikan setiap hari. Amin. Ya, gereja harus tabur waktu. Kita harus tabur waktu untuk kebaikan. Lakukan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekeliling. Nonsen kalau engkau berbuat baik kepada orang lain dan Tuhan tidak akan pernah menolong. Tuhan akan menolong, Dia akan ingat kau. Amin. Lakukan yang baik. Waktu adalah kesempatan untuk menabur kebaikan. Apakah engkau menabur kebaikan untuk orang lain atau engkau justru menjudge orang lain? Tuhan mau kita menabur kebaikan setiap hari untuk orang lain. Lakukan itu untuk dirimu. Saya terlalu percaya kalau kita menabur kebaikan untuk orang lain, percaya dimanapun Anda berada, Tuhan akan mengirim orang-orang untuk menolong Anda. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah Tuhan kita. Dia dahsyat, Dia ajaib. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan selalu menolong. Dia akan kirim orang-orang untuk berbuat baik kepada hidup. Karena kita sudah menginvestasikan diri kita untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Setiap hari ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, lakukanlah. Tolonglah. Berbuat baiklah. Jangan kebalikannya, jangan berbuat jahat. Setuju? Karena iblis adalah bapa segala kejahatan. Jadi Tuhan mau bilang begini, lakukanlah. Ada kesempatan, lakukanlah, berbuat baik. Saling tolong menolong. Saling doa mendoakan. Itu yang harus kita terapkan untuk menjadi seorang anak Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 9 dan 10 bilang begini. Dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 bilang begini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Katakan menuai. Bapak Ibu Saudara akan menuai. Setuju enggak? Kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, engkau akan menuai hal-hal yang baik yang Tuhan akan beri buat kita. Itu yang harus kita lakukan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini yang Tuhan mau buat kita, gereja. Tuhan memberi kita waktu bukan hanya untuk diri sendiri. Coba lihat kiri kanannya, jangan untuk diri sendiri, jangan egois, bilang gitu. Jadi orang tuh jangan egois, setuju enggak? Kita nggak boleh egois loh, setuju enggak? Benar loh, kita jangan jadi orang jadi egois. Kalau kita jadi egois, kita akan dibenci orang, kita akan nggak akan pernah maju. Kalau kita menjadi orang yang egois, setuju enggak? Saudara, Tuhan mau kita harus saling memperhatikan. Amin. Saling menjaga. Jangan memikirkan diri sendiri. Tetapi untuk melayani dan membawa dampak positif. Amin. Kita harus melayani. Menjadi hamba. Servanthood. Itu yang Tuhan mau. Menjadi hamba. Katakan hamba. Hamba itu bisa saja, istilahnya keset, bisa diinjak-injak orang. Siapkan dirimu. Nanti kita ada pelatihan tuh, dulos. Apakah engkau siap? Nanti tanggal 5 Juni kita ada pelatihan dulos camp. Benar-benar hak kita itu diturunkan, benar-benar. Apakah engkau terlihat orang yang hamba atau tidak? Yang siap diinjak menjadi keset. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjadi hamba, katakan hamba. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan tindakan nyata. Kunjungi tetangga yang sakit, bantu teman yang kesulitan, atau berbagi penghiburan lewat kata-kata.
Jadi saya mau bilang buat kita, waktu kita mau berbuat baik, lakukanlah. WA, jari, lakukan jari kita. Bukan sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang membangun. WA aja, kata-kata. Berikan semangat. Berikan kekuatan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jadikan pelayanan sebagai gaya hidup. Gunakan talenta. Kalau engkau seorang pemusik, lakukan itu. Kalau seorang penulis, kalau engkau seorang penulis, menulislah. Dan lain-lain untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Seorang penulis bernama John Wesley pernah berkata, lakukan segala kebaikan yang kamu bisa dengan segala cara yang kamu bisa kepada semua orang yang kamu bisa selama kamu masih bisa. Hidupnya diisi dengan pelayanan hingga usia lanjut, waktu dipakai untuk menabur benih kasih yang masih berbuah hingga hari ini. Amin. John Wesley pernah menuliskan hal itu. Ya. Lakukan segala kebaikan yang kamu bisa. Selagi kamu bisa, lakukan itu untuk orang lain. Amin. Lakukan itu untuk orang lain. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Mulai hari dengan doa, katakan berdoa. Mintalah hikmat Tuhan untuk mengatur waktu. Amin. Yang kedua, buatlah jadwal mingguan, tandai waktu untuk ibadah, keluarga, pelayanan, lakukan dengan disiplin. Yang ketiga, renungkan apa yang sudah saya lakukan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Renungkan itu. Penutup, waktu adalah hadiah yang tak tergantikan. Jika kita menggunakannya dengan bijak, kita tidak hanya mengubah hidup sendiri, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi dunia. Seperti kata pemazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijak sana. Itu yang Tuhan mau buat kita. Saudara diberkati dengan pesan ini, biarlah Bapak Ibu Saudara percaya, isilah waktu-waktumu setiap hari. Pergunakan waktumu, mengisi gelas waktu dengan bijak dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sembah Dia, haleluya. Mari angkat tangan kita. Tuhan, ajarlah kami untuk kami menghargai waktu sebagai anugerah-Mu. Tuhan, tolong kami mengisi setiap detik dengan bijaksana, kasih, dan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan
serta mendengarkan kebenaran firman-Mu yang berikan kami pengertian, diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan kami waktu kepada setiap kami. Karena itu kami mau belajar Tuhan mempergunakan waktu dengan baik. Kami bisa ngelolanya sehingga di ujung dari setiap kehidupan kami ada hasil yang kami boleh lihat dan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih, berkati setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami untuk kami makan sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah ketika kami makan dan minum Tuhan, dalam perjamuan kudus ini sungguh itu menjadi berkat bagi hidup kami, juga bagi tubuh jasmani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, Bapak Ibu saudara angkat roti dengan tanganmu. Dan sudah itu menjawab syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, ini ya tubuh buku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan di dalam persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan di dalam. Demikian juga yang mengambil cawan, bisa angkat cawan dengan tanganmu. Dan makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Tuhan, bukan cawan ucap syukur yang kita angkat dengan tangan, adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Saudara, buka kedua tanganmu, arahkan hatimu ke surga, terima berkat Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulang dan terimalah dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persaudaraan manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati, percaya dengan saya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.